Tapi Tapi ya, memang ya, saya kira itulah. Tapi enak lah kita ngobrol-ngobrol kayak begini ya. ya, ya, ya. Saya juga tidak yakin, saya juga terus terang aja belum meyakini. Tapi Hmm. eh, apa agenda perubahan yang digagas oleh teman-teman itu? Kenapa? Karena sistem perpolitikan kita ini Yes, 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 tidak menjamin itu. yes. Kecuali kalau misalnya Anies Baswedan dan seluruh partai politik itu dia berikrar begini. Hai rakyat Indonesia, beri kami mandat untuk menguasai parlemen. Tiga partai yang ada menguasai parlemen. Agenda yang akan kami bawa atau agenda perubahan kami akan merubah undang-undang partai politik. Kami akan merubah ini, kami akan merubah ini. Begitu Pak, beri kami mandat. Tiga partai ini, tiga partai ini kan sudah mewakili konfigurasi politik bangsa kita. Kita cukup membagi dalam dua kutub besar, yang namanya nasionalis dan kemudian kelompok Islam. Nah, yang menarik itu khususnya soal politik Islam. Jadi kalau kita bicara, Mas Hasto, kalau kita bicara politik di Indonesia ini, itu tidak bisa lepas dari Islam dan Jawa. Ya, ya, ya. Anda harus mampu memetakan itu. Mengapa Islam? Mhm, Ya, karena mayoritas bangsa ini adalah Islam. mhm. Tetapi yang menarik, ketika Clifford Geertz membagi Islam di Indonesia adalah Islam santri dan abangan, saya setuju dengan pembagian ini. Hmm, Sekalipun mungkin sudah ada yang mencoba mendebat tesis atau disertasi dari seorang Clifford Geertz itu sebagai antropolog ya. Tapi hmm. saya ingin mengulangi kembali bahwa memang Islam yang ada di negeri ini itu ada dalam tiga aliran besar. Islam yang ada di tengah, Islam yang berada di kanan, Islam yang berada kanan, Islam yang berada di kiri, dan Islam yang berada di tengah. Oke. Oke, yang ada di kanan itu jumlahnya sekian persen itu sudah diborong oleh PKS. Sebagai kekuatan Islam yang real itu adalah PKS. Ditambah dengan yang Satu dua yang uh, kecil-kecil itu lah. ya yang seolah-olah Islam ya. Ya seolah-olah Islam ya. Satu Saya yang baru saya tidak muncul lagi. menyebut nama Ya, ya, saya ya, tidak ya, menyebut oke, nama oke. Ya, partainya ya, ya. tapi Ya, seolah-olah Islam ya, ya. Jadi sekali lagi saya membagi tiga hmm, aliran pemikiran Islam yang Indonesia. Yang Islam di kanan itu adalah diwakili oleh PKS dan hmm. partai-partai kecil yang seolah-olah Islam Ya, ya. ya, seolah-olah Islam. Kemudian aliran Islam yang ada di kiri. Nah, Islam yang ada di kiri itu adalah kelompok Islam yang dalam literatur yang pernah saya temukan, itu Yes. adalah kelompok-kelompok yang ada di NU. Kiri. Bapak Tidak menaruh mereka semua, dikit. Hmm. tidak semua. Hmm. Ada mereka berada di kiri. Dan sejarah mencatat bahwa kelompok ini, aliran pemikiran ini, mereka bisa bersatu dengan PDIP. Nasakom mereka, Hmm. ini Oh, ada banyak sejarahnya, banyak kelompok sejarahnya. Islam kelompok Islam tradisionalis itu berada di sisi kiri varian ini ya, Islam politik ya. Varian Ya, Islam ya, ya. politik. Ada varian lain di dalam NU, nah, Hmm. itu mereka ada di kiri. Hmm. Jumlahnya tidak banyak. Hmm. Yang banyak itu adalah NU yang ada di tengah. Hmm. Ini jumlahnya luar biasa besar. Hmm. Dan di tengah ini yang kemudian diperebutkan oleh kelompok kanan dan kiri dengan memproduksi narasi yang fakta maupun hoax. Oke ya. Jadi dua kelompok kiri dan kanan ini memproduksi fakta dan hoax. Untuk apa? Memperebutkan Islam yang ada di tengah ini. Yang di tengah ini, dia ada yang mempunyai kecenderungan ke kanan dan Hmm. adalah yang mempunyai kecenderungan di kiri. Hmm. Sehingga siapapun calon anggota DPR, calon presiden, dengan terpaksa mereka menggunakan atribut Islam, berkerudung, berpeci. Untuk apa? Untuk masuk mempengaruhi yang di tengah, bukan yang di kanan dan kiri.
Karena apa? Ya, Kanan itu sudah menganggap mereka adalah kelompok yang udahlah sedang berpura-pura. ya, ya, Nah, ya. kelompok inilah yang kemudian menjadi penentu kemenangan. Hmm. Jadi yang menentukan siapa menjadi calon presiden itu adalah kelompok di tengah. Nah, lalu kita coba lihat. Ada 3 kandidat. Ini menarik, Mas Hasto. Hmm. Ada 3 kandidat calon presiden. Kalau saya melihat dengan 3 kandidat presiden ini, saya menempatkan langsung Yes. bahwa Ganjar itu ada di kiri, Pak. Hmm. Oke. Oke. Ya, Anies itu direpresentasikan ada di ya, kanan. di kanan. Direpresentasikan ada di kanan. Hmm. Dan siapa yang di tengah? Nah, Prabowo hari ini dia Hmm. mengambil posisi di tengah. Hmm. Dan ini ada pilihan paling Di, bijak ya, iya, secara dia politis. berada di ya. Jadi menurut analisa saya, kalau misalnya nih Hmm. 3 calon presiden ini ada ketiganya, berarti 2 putaran. Mhm. Nah, putaran pertama bisa saja Ganjar dan Prabowo yang Ya. masuk sebagai runner up. Hmm. Pertanyaan, siapa yang akan menjadi pemenang? Yang beririsan dengan Islam di tengah, Yes. dengan kanan, Dengan kanan. itu Prabowo, Pak. Ya, ya, ya. Tidak Setuju. mungkin Islam yang ada di kanan itu kemudian mendukung Ganjar. Itu tidak Setuju. masuk akal. Setuju. Sekarang kita balik, Pak. Mhm. Artinya, kalau kondisi itu yang menjadi pemenang adalah Prabowo. Sekarang Mhm. kita balik. Hmm. Jika Anies yang representasi Islam kanan ini, Mhm. representasi loh, atau Yes, yes. direpresentasikan, berada di Islam kanan. Pertanyaannya, ketika dia berhadapan dengan Prabowo, Hmm. putaran pertama Ya, yang lolos ya, ya. Prabowo dan Anies, pertanyaan saya, suara Ganjar ini, Ganjaris dan Nah, kiri, akan kemana mereka memberikan suara? Saya menduga kuat tidak mungkin mereka kepada Anies. Mereka yes, pasti ke Pak Prabowo. Nah, yes. dalam konfigurasi politik seperti ini, saya kira yang akan saya Apapun menduga skenario. kuat Yes, apapun apapun skenario. iya, Pak. Mhm. Berbeda kalau yang akan lolos itu Anies dan Ganjar. Hmm. Ya, ya. Ini akan jauh lebih menarik. Tapi memang Ya, analisis yang tadi dua analisis Bapak pertama itu jauh lebih masuk akal daripada iya. daripada itu ya. Tapi kalau Anies dan Ganjar yang mau menang putaran pertama, Hmm. rasa-rasanya buat saya tipis, Pak. Tipis ya. Saya Mhm. menduga yang akan lolos ini Prabowo dan Anies. Gitu ya. Ini dugaan, Pak. Iya, Tapi iya. dengan argumentasi tadi. Iya, iya, Nah, iya. kemudian infrastruktur kekuasaan dan Hmm. suprastruktur kekuasaan itu akan ke Prabowo maupun ke Ganjar. Hmm. Tidak mungkin ke Anies gitu loh. Infrastruktur dan Iya, iya. suprastruktur kekuasaan itu antara Prabowo dan Ganjar. Nah, kalau itu terjadi, Mhm. artinya tidak mungkin kedua-duanya lolos dan Hmm. mengalahkan itu loh Pak. Yang mungkin. Pasti salah satu di antara itu. Dan analisa saya selanjutnya bahwa Jokowi akan jauh lebih nyaman bersama Prabowo dibandingkan dengan Ganjar. Bukan karena Ganjarnya, tetapi karena figur pimpinan PDIP. Ini dugaan loh. Bisa salah, bisa benar banget gitu. Sip ya, Mas Hasto, terima Mantap, kasih ya. mantap. Sudah Pak Amos, ngobrol. terima kasih sekali sudah ngobrol pagi siang ini. Selamat menikmati Boston yang berangin. Ada agenda ke kota lain, Pak? Atau cuman di ini? Oh ada pasti. Saya pasti ke New York. Saya ke New York. Yang jelas saya tidak mau ke Las Vegas. Saya mau ke New York. Saya mau ke Washington. Siap, siap, siap. Ya mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan yang kita bisa Bisa. ikuti.